Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta tolong kesediaan anak saya untuk memimpin doa. Silakan untuk Fatih, boleh deh memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pertemuan pembelajaran dalam jaringan pembelajaran kimia, materi kita adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Baik, kegiatan sebelum memasuki kegiatan pembelajaran inti, saya pastikan bahwa anak-anak ustazah sudah mengakses absen pada Google Form berikut. Berikutnya, nah sebagai wujud nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Lagu ini bertujuan menghormati peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Biar tambah semangat belajarnya, mari kita yel-yel kelas dahulu ya. Semangat pagi Kimia Lovers. Semangat pagi, semangat beraksi. Nah, sebelum kita mempelajari kegiatan inti dalam pertemuan kali ini, maka ada materi prasyarat yang harus Ananda kuasai untuk dapat melewati pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah konsep larutan. Nah, kalau kita bicara larutan, misalnya saya ambil larutan gula gitu. Nah, kita akan berhubungan dengan dua hal, yang namanya pelarut, yang namanya zat terlarut. Nah, kalau saya melarutkan gula, kira-kira mana yang pelarut, mana yang zat terlarut? Siapa yang menjelaskan? Ayo, Ananda, silakan, Nak. Jika kita melarutkan gula di dalam air, maka yang menjadi pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Ya, benar. Jadi biasanya, Nak, yang jumlahnya lebih besar, relatif lebih besar, berfungsi sebagai apa? Yang lebih besar itu pelarut. Pelarut. Benar ya. Jadi kalau kita bicara pelarut dan zat terlarut, relatif yang lebih besar adalah jumlah dari pelarutnya dibandingkan dengan jumlah pelarutnya. Dan berdasarkan daya hantar listrik, ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit. Ayo, tadi Ananda Putri Aulia sudah. Sekarang saya tanya nih, siapa yang tahu apa itu elektrolit, apa itu non elektrolit? Ayo, raise hand ya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Berikutnya kita bahas masalah konsep dari kepolaran. Kalau kita ngebahas masalah kepolaran, maka kita akan sering mendengar kata istilah like, dissolve, like. Artinya begini, senyawa polar akan larut kepada yang polar. Jadi dia penyuka sama jenis. Jadi kalau dia berbeda jenis, maka dia nggak mau larut gitu. Jadi senyawa polar akan larut kepada yang polar, yang non polar akan larut pada yang non polar. Ini kita bisa lihat pada contoh minyak sama air gimana kalau kita satukan. Tidak bisa menyatu. Tidak bisa menyatu ya. Kalau misalnya di hubungan antara kucing sama tikus nggak pernah bisa bersatu ya. Kita sebagai manusia tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa bersosialisasi dengan siapa saja ya sebagai. Oke, yang ketiga kita akan harus mengetahui materi prasyarat tentang beberapa satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi banyak sekali, Nak. Ada ketika kita kelas 10 itu kita belajar tentang persen massa, ada masalah BPJ, bagian per juta. Kemudian ada juga tentang kemolaran. Nah, bedanya kemolaran dan kemolaran itu terletak dari pelarutnya. Kalau kemolaran itu dalam volume, kalau molaritas itu dalam kilogram pelarut. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada tertera di layar. Untuk bagian pengetahuan, Ananda diharapkan mampu melihat video dua fenomena. Setelah melihat video tersebut, maka Ananda harus dapat membandingkan dua fenomena tersebut. Ada penurunan tekanan uap jenuh larutan di alam dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah, kalian dapat menghubungkan konsep penurunan tekanan uap jenuh larutan untuk menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Ya, mandiri.
Nah, untuk pengetahuan keterampilannya, kalian harus melakukan kegiatan literasi sains beserta kalian itu peserta didik ke kalian ya, dapat mengumpulkan informasi tentang suatu kegunaan prinsip penurunan tekanan uap dalam larutan secara mandiri. Berikutnya, kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, maka ada rambu-rambu yang harus kalian patuhi supaya dapat mencapai kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus tahu tujuan, tadi tujuan. Yang kedua, kalian harus tahu tahapan-tahapan pembelajaran yang telah disajikan untuk mempermudah Anda dalam menyerapkan langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Jadi hari ini kita menggunakan model pembelajaran based learning. Kalian dapat menganalisa jawabannya dengan menggunakan bantuan sumber belajar. Jadi belajar itu tidak hanya dari guru ya nak, bisa belajar dari internet, bisa belajar dari lingkungan. Jadi semua sistem bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Nah, penilaian yang kita lakukan yang saya tagih hari ini adalah saat kalian diskusi pada classroom, nanti saya tengok komentar-komentarnya. Jadi Anda boleh tampilkan dalam bentuk peta konsep, boleh bentuk poster, boleh bentuk kemudian kuis pada Google Drive, lalu tugas penilaian keterampilan yang juga diunggah pada classroom. Nah, sebelum masuk pada kegiatan inti, mari kita saksikan video berikut. Oke, jadi Anda akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah mempelajari materi pada hari ini dengan baik dan penuh semangat. Nanti kita akan temukan hasil dari persepsi ini pada kegiatan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat namanya proses mendidihkan air biasa dengan air sup. Sama-sama komponennya satu mangkuk, lalu nanti kita amati ya. Agar datanya akurat, kali ini kita menggunakan stopwatch untuk mengukur waktunya. Dan panci yang satunya lagi kita masukkan air sup. Sekarang kita hidupkan stopwatchnya dan kita hidupkan kompornya secara bersamaan dengan waktu yang sama begini. Baik Ananda, setelah melihat dan menyaksikan video tadi, mari kita menjadi detektif sains. Baik anak Ustazah, sekarang coba tuliskan pertanyaan apa yang muncul, pertanyaan ilmiah apa yang muncul ketika kita tadi melihat video nak. Ayo coba tuliskan dalam LKPD, saya tunggu. Aisyah, suaranya hidup, mau berpendapat ya. Oke, silakan nak. Pertanyaan apa Aisyah yang muncul? Mengapa air sup lebih lama mendidih dibanding dengan pelarut murni? Kandungan apa yang terdapat dalam air sup sehingga mendidih lebih lama? Oke, kandungan apa ya? Berikutnya Nova, boleh nak? Apa nak? Silahkan nak. Faktor yang menyebabkan suatu larutan itu mendidih apa? Mengapa pelarut murni lebih cepat mencapai titik didih? Baik, saya yakin sekali teman-teman semuanya punya pertanyaan ilmiah yang banyak sekali ya, yang mungkin terlintas saat kita melihat video tersebut. Pertanyaan tersebut Anda tuliskan dalam LKPD. Nah, setelah ini kalian boleh buka berbagai sumber belajar yang saya cantumkan linknya tadi di classroom, atau gunakan buku kimia kelas 12. Kalian akan temukan jawaban dari pertanyaan yang muncul tadi yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, sekarang Ananda silahkan bergabung di kelompok. Kita sambil buka classroom ke ruangan diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Buka LKPD-nya, ada masalah kita diskusikan di ruangan classroom yang sudah saya berikan tadi. Tiana, ini saja nilai. Jadi setiap kita punya peran masing-masing. Boleh mengamati video, boleh membaca e-book, boleh menggunakan teknologi untuk akses informasi. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mencari
pemecahan masalah yang ada di LKPD. Jadi jangan ragu gitu, jangan pesimis. Kita tuh bisa memecahkan masalah. Jadi kita tuh bisa jadi detektif ya. Seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa gunakan bahan ajar yang sudah saya susun. Ingat ya, pendapat kalian, diskusi kalian itu dituliskan di Classroom. Nanti saya nilai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Aulia. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pada awal percobaan itu, kita bisa melihat ketinggian di kedua langsung sesi tanya jawab. Silakan Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa penurunan uap tekanan tersebut tergantung pada jumlah partikel zat tersebut? Tergantung pada jumlah partikel zatnya. Saya akan mencoba menjawab. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Naufal sudah bertanya. Ya, karena semakin banyak partikel zat terlarut dalam fase cair, berarti makin terbatas pergerakan partikel pelarut. Karena interaksi antar partikel semakin kuat, sehingga jumlah partikel pelarut yang menguap akan semakin sedikit. Seperti yang Aul bilang tadi sudah benar. Bagus sekali kelompok Aul, tepat sekali. Saya berikan kesempatan untuk bertanya apakah ada hal-hal yang tidak dipahami? Cukup jelas? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita ke fase kesimpulan ya. Baik, setelah mengikuti kegiatan rangkaian pembelajaran hari ini, kira-kira teman-teman apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini, Nak? Banyak partikel zat terlarut dalam fase cair, berarti makin terbatas pergerakan partikel pelarut. Karena interaksi antar partikel semakin kuat, sehingga jumlah partikel pelarut yang menguap akan semakin sedikit. Uap itu sebenarnya kalau tekanan uap pelarut murni itu perbedaannya tentu lebih besar. Jadi lebih besar tekanan uap pelarut yang murni kayak air. Bahwa adanya garam ya. Iya, Zah. Pada laut mati di Yordania menyebabkan Lebih terapung. Iya, garam yang besar, kadar garam yang besar, berarti zat terlarutnya besar, berarti delta P-nya juga besar, sehingga airnya itu tidak surut-surut deh. Kemudian, kadar garam yang tinggi tersebut membuat tubuh kita mampu melayang walaupun kita berenang tanpa menggunakan ban. Begitu ya, Ananda ya? Iya, benar sekali. Oke, baik untuk supaya kita semangat lagi belajarnya, di akhir ini kita yel-yel kembali. Oke, saya mulai ya. Ingat jawabannya ya. Semangat pagi Kimia Lovers. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Kolom chat Google Form yang akan Ananda gunakan untuk akses ujian untuk menguji kemampuan Ananda pada hari ini. Baik, kalian jangan lupa mengerjakan tugas di portofolio lalu mengunggahnya pada Classroom. Jangan lupa belajar materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Setelah itu di kegiatan ini, maka kita berdoa dulu. Baik, Ananda, terima kasih banyak sudah bergabung di kelas kimia daring hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermakna. Hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kesalahan sinyal yang tidak kondusif, hanya bisa berusaha, tapi ya begitulah keadaannya. Semoga ke depan pembelajaran kita akan lebih baik lagi. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan